Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat viewer sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin mengangkat sebuah kisah nyata. Ini terjadi pada suatu tempat di mana pada saat itu saya sedang terlelap. Tiba-tiba pintu kontrakan di mana saya tinggal terdengar ada yang mengetuk pintu. Dan saya perhatikan dengan jelas sampai beberapa kali suara pintu diketuk dengan suara yang begitu jelas. Dan saya perhatikan ternyata tetangga sebelah kontrakan dengan pelan tapi pasti dia memanggil, takut saya tidurnya kaget atau bagaimana. Assalamualaikum, Kak Arman, tolong bukakan pintu, saya tetangga sebelah. Oh iya bang, maaf saya habis tiduran. Dengan segera bangun, kemudian saya buka pintu dan tetangga bilang, Kak Arman, mohon maaf, saya mohon izin mau masuk ke sebelah rumah, ke rumah kontrakan saya, karena di sebelah saya ketok pintunya kok nggak bangun-bangun. Oh silakan. Dengan bergegas, tetangga pun naik ke tembok belakang di mana saya ngontrak. Dan pada saat itu karena saya tidak mengikuti karena naik temboknya begitu tinggi, tapi dengan sigap abang tetangga itu naik dan kemudian turun dan kemudian berteriak, "Butet!" Saya kaget, kok kenapa tetangga teriak begitu kencang sambil menyebut nama istrinya. Kemudian saya bergegas lari ke sebelah dan minta tolong, "Bang, tolong buka pintunya, ada apa gerangan?" Abang itu pun kemudian membuka pintu. "Kak Arman, tolong, istri saya Kak Arman kok nggak bergerak-gerak. Pantesan dari tadi saya panggil kok nggak ada suara, nggak bukain pintu." Akhirnya dengan ada bingung apa yang harus saya lakukan karena keadaan istrinya, matanya melotot terbelalak ke atas, tangannya sedapet dan perutnya terbuka, dan kebetulan juga sedang mengandung 9 bulan. Kemudian karena dengan teriakan yang begitu kencang, tetangga pun pada berdatangan, dan saya pun membangunkan tetangga yang punya rumah. Dan kemudian tetangga membantu istri abang itu untuk menyadarkan, tetapi sudah berusaha dengan cara ini itu tidak bangun-bangun. Karena saya bingung pun gak bisa berbuat apa yang harus dilakukan karena baru melihat kejadian seperti itu. Tidak pikir panjang, akhirnya saya memanggil sesepuh lingkungan yang ada di lingkungan itu untuk meminta bantuan. Kemudian singkat cerita, orang tua tersebut pun datang. Kemudian tahu apa yang dibaca dan apa yang lakukan untuk menyadarkan tetangga tersebut.
tapi tidak sadar hanya menggumam dan mengoceh. Ada apa ini? Kenapa kalian pada datang ke saya? Lah, tambah bingung saya. Kok orang itu sampai teriak malah bertanya ada apa? Padahal udah jelas orang tersebut tadi yang bingung, yang tidak bisa dibangunkan, dan pas bangun malah balik bertanya. Akhirnya orang tua tersebut karena berpengalaman ditanya si tante ini, "Tante, kenapa? Jangan melotot begitu, jangan ngegas begitu," kata orang tua tersebut. Dengan tegas, dengan garang, orang itu kemudian berkata lagi, "Saya ini sedang menemani tante ini. Jangan kau ganggu. Saya suka dengan tante ini." Lah, nggak boleh begitu. Anda ini beda alam. Tolong pergi, kasihan tante ini sedang menunggu. Tidak bisa. Tante ini harus saya bawa. Apa minta syarat? Minta syarat apa nih biar Kak Arman nganterin? Mau nggak Kak Arman? Ya enggak, takut saya. Kemudian makhluk halus yang bersemayan di tubuh itu minta syarat. Boleh saya keluar dari tubuh ini asalkan saya bikinin kopi pahit dan dikasih rokok, dan saya perginya harus digendong. Lah, boleh kalau itu persyaratannya, kata orang tua tersebut, memenuhi permintaan daripada makhluk halus itu. Tapi dengan begitu lama tetap bandel makhluk halus itu, ternyata tidak mau pergi. Karena saya tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya saya pergi, saya pulang pergi tidur lagi, jadi tetangga sama orang sepuh setempat yang menangani. Tapi karena kok kelihatannya lama, ditangani tidak bisa, akhirnya suaminya nyamperin saya lagi ke rumah. "Karman, tolongin saya. Itu istri saya belum sadar. Bapak sepuh itu tidak bisa menangani. Kalau bisa tolong Kak Arman yang menangani." Ya akhirnya karena dipintain tolong, akhirnya saya bangun dan mengajak teman saya. Setelah sampai di tempat, lutut saya gemerutuk, bunyi kenceng banget, hawa dingin begitu kuat. Terasa kok lutut kayak mau copot, sampai bunyi otok. Saya nanya ke sebelah, ke teman, sama begitu juga yang dirasa, badannya dingin, lututnya gemeteran, juga tempurung ininya lutut bunyi juga, sama dengan yang saya rasakan. Akhirnya dengan bismillah, dengan nawaitu, dan bermunajat sama Allah, mohon pertolongan agar tante ini bebas dari gangguan makhluk halus ini. Saya pun berdoa sama Allah dan menggunakan yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu apabila ada anak Adam yang kena gangguan jin, bacalah Falak Binas ditutup dengan ayat kursi. Setelah saya baca, saya bermunajat, tapi agak bandel, malah menantang. Saya tidak takut dengan bacaan-bacaan Anda. Sambil ketawa ngakak, tapi saya tidak gentar. Insya Allah manusia itu lebih mulia dengan makhluk halus atau dengan jin. Terus saya tidak henti, saya baca Falak Binas dengan ayat kursi. Akhirnya
menyerah juga tuh makhluk halus. Dia teriak minta ampun, mohon ampun, mohon ampun. Dan dia bergegas mau pergi, mau meninggalkan tante ini. Dan saya perhatikan matanya terus mau nutup. Dan perhatikan lagi dari ujung kaki jempol gerak-gerak dan akhirnya alhamdulillah sadar. Berkat asma Allah dengan firman Allah, Allah Maha Kuasa, iroda Allah. Alhamdulillah tante ini sadar kembali. Setelah tante ini sadar, dengan pandangan yang bingung menatap kami semua yang hadir di situ, kemudian bertanya sama suaminya, "Abang, kenapa kok banyak tamu? Itu ada Abi Arman, ada tetangga yang lain, ini ada engkong segala pada nungguin di sini." Kemudian suaminya menjawab, "Itu Bu Ted, tetangga pengen lagi pada silaturahmi, pengen nengok tante yang lagi hamil tua." "Oh gitu ya, iya." Kemudian dengan hati-hati saya pengen tahu kenapa kok tante ini tidur sampai terlelap dan nggak bisa dibangunkan. "Tante, maaf kalau boleh tahu, kenapa tante begitu lelap tidurnya sampai kok kemudian nggak sadar? Apa sih yang terjadi sebenarnya?" "Gini Abi Arman, tadi saya kan habis pulang belanja. Yang di pojokan sana tuh, yang kuburan ada pohon beringinnya. Saya lihat kok ada mbak-mbak berdiri pakai baju putih." Kemudian nanya ke tante, "Tante dari mana?" Kemudian saya jawab, "Habis belanja ini. Tante, boleh saya temenin pulangnya?" "Oh ya silakan." Nah, akhirnya bareng tuh Pak Arman pulang sampai di rumah. Nah si mbak ini kemudian nawarin, pengen ngajak jalan-jalan ke saya. "Nah tante, yuk kita jalan-jalan ke depan dulu, refreshing." Nah saya jawab aja, "Mohon maaf, ini saya kan lagi hamil tua, hanya terlalu capek kalau sampai jalan-jalan ke depan." "Oh kalau begitu, bagaimana kalau saya temenin aja di sini istirahat, kita rebahan bareng?" "Iya nggak apa-apa, silakan rebahan aja di pinggir saya." Nah habis itu udah nggak sabar Kak Arman apa yang terjadi. Buat kita semua bahwa kita emang di alam dunia ini bukan hanya kita yang hidup, bukan kita aja yang menempati dunia ini, ada makhluk lain-lain yang kita tidak bisa melihatnya. Itu semua adalah merupakan ciptaan Allah, tapi ingat bahwa kita paling mulia di antara mereka. Jadi tidak usah takut, kita hidup berdampingan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Berkat keberkahan Allah, berkat kekuasaan Allah, berkat firman Allah, kita yakin bahwa Allah akan selalu melindungi hamba-Nya yang selalu taat. Semoga para viewer semuanya bisa mengambil ibroh yang tadi saya ceritakan. Kita menjadi umat manusia atau umat muslim yang selalu istiqomah dalam menjalankan syariat Islam, sehingga kita bisa selalu menjaga keimanan kita dan selalu sadar dan